Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, Tuhan yang kekal selama-lamanya dan selama-lamanya tidak akan berkesudahan. Amin. Kita disertai, kita dilindungi, ya, sampai detik ini. Kita terhindar dari segala mara bahaya, kita terhindar dari segala sakit penyakit, kita terhindar dari segala virus-virus. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, seperti tadi lagu kita di dalam bahasa Batak, ya, maaf ya yang di Malaysia yang tidak mengerti bahasa Batak, ya. Itu tadi mengartikan kalau mengikut Tuhan, nang swargaho diaka pamilimi nang diaka sisolhotmu. Artinya, karena kita mengikut Tuhan, kita menjalani kehidupan ini di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita seolah-olah tidak berharga bagi orang lain, disingkirkan, dianggap sesat, macam-macam, karena mengikut Tuhan, karena memikul salib, karena mengikuti ajaran Yesus. Karena Yesus berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Puji Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ketika kita datang kepada Tuhan di dalam kekudusan, ketika kita mengimplementasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, tentu ada hal-hal yang menjadi kebiasaan lama kita, cara hidup kita yang lama bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita tadi hidup lama kita adalah sama dengan hidup lama orang-orang yang lain, ketika kita keluar dari cara hidup lama kita itu masuk ke dalam hidup yang baru, maka komunitas atau orang-orang yang lain yang tadinya bersama dengan kita dalam kehidupan lama, ketika kita keluar dari sana, masuk ke dalam kehidupan yang baru, yang Tuhan ajarkan, maka kita tersingkir atau disingkirkan, dan mungkin tidak dihargai seperti lagu tadi. Nang swargaho diaka famili, nang diaka dongan si solok sasudin. Bagi teman-teman kita tidak dihargai. Yang tadinya hidup lama kita, hidup contohnya terbiasa minum minuman keras bersama dengan teman-teman. Seperti cara hidup saya yang lama dulu waktu masih pemuda. Setiap mau gajian, setiap sudah gajian, ya kumpul-kumpul sama teman, minum-minum. Itu biasa sama saya zaman dulu, sebelum pertobatan. Ketika sudah bertobat keluar dari sana, tidak mau lagi ikut campur dalam hal itu, maka kita disingkirkan. Kamu sudah sesat, kamu sudah ini. Itu tadi arti lagu itu. Dan kalau kita lihat nanti penerapan firman-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat dari 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8, 2 ayat saja dulu. Mari. Buanglah 1, 2, 3 ya. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 8. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan,
dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, para pemuda-pemudi semuanya, di bait suci ini atau di Malaysia atau di mana saja berada, dimanapun Bapak Ibu mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Di sini ada disebutkan ada dua cara dalam kehidupan. Di dalam menjalani kehidupan ini ada dua cara. Pra dan after. Before and after. Perhatikan. Jadi ketika kita melihat satu gambar-gambar image yang dibuat di sosial media atau di mana-mana, ada dibuat before. Dibuatlah gambarnya before. Skemanya before. Setelah ada proses, dibuatlah after. Maka akan kita melihat ada perbedaan antara before and after. Ada perbedaan antara sebelum dan sesudah. Amin. Ini sudah digambarkan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab sebelum ada ide-ide zaman sekarang ini. Ya. Sudah digambarkan di dalam firman dan terkhusus di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8 ini. Manusia yang datang kepada Tuhan mengalami satu proses. Kenapa rupanya harus diproses? Karena satu keyakinan dan kepastian cara hidup, the way of life. Cara hidup before, sebelum, tidak sama dengan after. Haleluya. Tidak sama dengan sesudah. Cara hidup manusia sebelum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah tidak sama dengan sesudah menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Haleluya. Sebelum atau before, apa yang dikerjakan di dalam hidupnya, dia menilai itu adalah suatu kebenaran. Mungkin itu adalah kebenaran umum, atau kebenaran komunitas, atau the truth of community. Ya, kebenaran di satu kelompok. Ya, di kebenaran dari satu komunitas, kebenaran dari satu klan, marga, kebenaran dari satu suku. Semua suku itu menyatakan itulah kebenaran. Padahal ketika firman Tuhan, Injil adalah kebenaran ini, digunakan menjadi cermin, ya, dibuat menjadi satu cermin, gambaran, menjadi bertentangan. Kebenaran umum, kebenaran kelompok, kebenaran klan, kebenaran marga, kebenaran suku, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan yang Yesus nyatakan. Maka ketika orang-orang percaya sudah mengerti hal ini, ketika Tuhan sudah membukakan paradigma ini, karena banyak rahasia-rahasia di dalam Alkitab ini, di dalam kitab Daniel dikatakan, rahasia itu masih tersembunyi. Namun di dalam Wahyu dikatakan, singkapkan rahasia itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Disingkapkan. Maka ketika orang yang percaya, yang telah diubahkan Tuhan pola pikir
akhirnya paradigmanya melihat cara hidup yang lama tadi, walaupun yang dia ikuti sebelumnya adalah kebenaran umum, kebenaran klan, kebenaran suku bangsa, kebenaran marga, kebenaran kelompok, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan yang telah dipelajarinya, yang telah diterimanya, yang tidak ada Roh Kudus di dalamnya, maka dia keluar dari sana. Maka tadi orang yang di dalam kelompok itu mengatakan, kau sesat, kamu sudah lain, kamu sudah berbeda, kamu bukan lagi yang dulu, bahkan mulai tersingkir. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, ketika Pak Sintua Aritonang bersaksi sebelum dia kami layani, sebelum dia bertobat, kelompok dia adalah kelompok pemain judi, ya kan Pak Sintua? Dia adalah trader, pedagang jahe, mengambil jahe dari kabupaten-kabupaten, begitu kan kesaksiannya, baru dijual itu, di over itu ke Batam. Bayangkanlah jahe seberapa banyak dari semua kabupaten ini dibawa bertruk-truk, di over ke Malaysia, di over ke Batam. Tapi hidupnya nggak pernah dikasih, uangnya nggak pernah dikasih ke Ibu Sintua, ya kan? Dimakan sendiri, berfoya-foya sendiri dengan klannya, dengan kelompoknya, bermain judi sampai pagi, minum minuman keras, dan sebagainya. Payah dulu kami melayani Pak Sintua ini sebelum bertobat. Puji Tuhan, firman yang datang sampai kepada dia tidak kembali sia-sia, ditangkap Tuhan, berubah total. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dia keluar dari sana, dari cara hidup yang lama. Lihat, ini firman pengudusan, ini firman pentahiran, ini firman penyucian. Puji Tuhan. Dikatakan, buanglah ragi yang lama itu. Buang ragi yang lama. Ini adalah satu gambaran, ini adalah satu pengajaran kepada kita. Bukan ragi yang dijual di pasar, bukan ragi yang dijual di toko-toko yang membuat fermentasi menjadi peyem, menjadi tape. Tetapi ini masalah pengajaran dan iman. Yang saya beri kasih contoh gambaran tadi dari hidupnya Pak Sintua tadi. Kalau sudah menerima Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, maka ada perubahan di dalam hidup. Puji Tuhan. Ada perubahan di dalam hidup. Dia menjadi berubah. Ragi yang lama, cara hidup yang lama ditinggalkan. Amin. Minuman kerasnya ditinggalkan. Merokoknya dulu Pak Sintua, merokok. Sekarang merokok lagi. Tidak lagi. Lihat, tidak lagi. Tubuhnya disucikan firman oleh firman. Ya. Menjudi lagi sekarang? Tidak lagi. Cara hidup yang lama ditinggalkan sia-sia. Puji Tuhan. Waktu kami melayani beliau, nggak segan-segannya
Kami sudah buka firman sama Ibu Sintua. Baru anaknya si X yang sekarang di Jakarta. Disuruh dari halaman itu. Minta uang dari mama. Minta uang. Mau apa? Mau beli togel. Udah habis uangnya yang menjudi itu. Nggak segan-segannya kami buka firman, kami sedang membahas firman sama Ibu Sintua. Disuruh anak senang yang di Jakarta, minta sama mama, minta sama mama. Kami di situ. Bayangin. Karena itulah ragi yang dia konsumsi. Itulah ragi lama yang dia terima. Itulah ragi yang menjadi kebenaran di dalam hidupnya sebelum masuk firman Tuhan menjadi imanan di dalam dirinya. Dan itu tidak salah bagi dia ketika firman belum menjadi refleksi, belum menjadi gambaran, belum menjadi cerminan di dalam hidupnya. Itu satu kebenaran. Tetapi oleh kuatnya kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya, dia sanggup melepaskan itu semua sampai hari ini. Puji Tuhan. Sekalipun klannya, kelompoknya mengatakan kamu sudah sesat, kamu sudah lain, kamu bukan teman kami lagi, kamu sudah keluar dari kelompok ini, kamu sudah begini, kamu sudah begini. Tetapi masih pernah goncang, dijemput ke rumahnya, dijemput. IPTH kami tunggu di sana, gelasmu masih di sana, masih kami sisakan sekian botol. Iya kan? Itu dulu kesaksiannya kan? Kesaksian Bapak itu ditunggu terus, tidak mau kelompoknya itu kehilangan dia. Ditarik. Itulah ragi lama. Apa firman Tuhan katakan terhadap ragi lama? Ayat 7, kata pertama. Apa katanya? Apa? Buanglah. Buanglah. Puji Tuhan. Ragi lama itu adalah cara hidup yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, kalau merasakan benar-benar bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam dirimu, saudara-saudara semua di Malaysia, di mana saja melalui live streaming ini, perhatikan. Tidak hanya sekedar berkata, aku ikut Yesus, aku mengikut Yesus. Ada langkah berikutnya, ada step berikutnya, next step. If you want to, next level, jika kamu mau naik ke level yang lebih tinggi, dikatakan di sini, buanglah ragi yang lama, buanglah cara hidupmu yang lama, buanglah pola hidupmu yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Katakan ke sebelahmu, buanglah ragi yang lama dari hidupmu. Haleluya. Ini kalau mau Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda-pemudi mau melihat bagaimana Tuhan bekerja, engkau yang tahu ragi lama apa yang ada di dalam hidupmu. Di depan Bapak Gembala mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda-pemudi bersih-bersih, tidak ada. Tetapi di belakangnya, di dalam kesendiriannya, lihat, supaya Yesus bisa berkarya, supaya Tuhan bisa memproses kehidupan kita.
menginginkan orang-orang yang telah diselamatkan itu, kita semua yang telah menerima anugerah keselamatan ini, dibuatnya menjadi sempurna. Puji Tuhan. Kesempurnaan ada di dalam jemaat, kesempurnaan ada di dalam gereja. Makanya firman ini dinyatakan, firman untuk menyucikan hidup kita. Tidak cukup Bapak Ibu aku berdoa dengan aku Tuhan menerima penyucian pengudusan daripadamu. Di dalam doa iya, dalam praktek hidup bagaimana? Dalam implementasi hidup bagaimana? Apakah benar hidupnya, cara hidupnya dikuduskan oleh firman ini? Dikuduskan oleh Injil ini? Dibenarkan enggak? Atau hanya sebagai seremonial, Tuhan aku menerima pengampunan dosa daripadamu, tapi dosa di dalam kehidupannya sehari-hari masih terus dilakukan. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan, tidak semuanya yang memanggil Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi hanya bagi Dia yang melakukan firman. Puji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ini firman-Nya. Menguduskan. Hati-hati Bapak Ibu terhadap cara hidup pengajaran Nikolaus. Di dalam Wahyu disinggung terhadap pengajaran Nikolaus. Apa itu pengajaran Nikolaus, Pak Pendeta? Pengajaran Nikolaus menggoncang iman orang-orang yang dilayani oleh Rasul Paulus. Digoncang imannya. Bagaimana cara menggoncang? Rasul Paulus menyampaikan firman pengudusan, pentahiran, penyucian. Sama tentang firman yang disampaikan oleh Yesus. Di follow up oleh Rasul Paulus. Orang yang datang kepada Yesus Kristus itu pasti menunjukkan iman yang sungguh-sungguh. Menjauhkan diri dari segala berhala-berhala dan segala macam dosa. Haleluya. Tetapi pengajaran Nikolaus menentang ini semua. Dia seolah-olah Kristen, tetapi Kristen yang menentang. Sebenarnya kalau sudah menentang bukan Kristen kan. Nikolaus mengajarkan boleh semua orang yang perlu Kristen bebas melakukan apapun, yang penting Kristen. Bebas melakukan apapun, bebas melakukan dosa, bebas melakukan melanggar perintah yang 10 itu. Dilanggar pun itu semua tidak masalah, yang penting Kristen. Orang mencuri tidak apa-apa, orang membunuh tidak apa-apa, orang berselingkuh tidak apa-apa, orang merampas milik orang lain tidak apa-apa, orang omong kotor, omong jorok dan semuanya tidak apa-apa, orang minum minuman keras tidak apa-apa, yang penting KTP-nya Kristen. Itulah pengajaran Nikolaus. Mau merebut istri orang tidak apa-apa, mau merebut suami orang tidak apa-apa, yang penting Kristen. Itu pengajaran Nikolaus. Menghancurkan ketetapan-ketetapan yang telah diajarkan oleh Kristus.
orang. Disukai oleh manusia pada zaman itu. Terguncang gereja. Terguncang. Lari semua mengikut Nikolaus. Lebih enak mengikut Nikolaus ini. Ya, semua boleh kok, nggak apa-apa kok, nggak masalah kok, ini kok menyembah Tuhan yang tidak benar juga nggak apa-apa. Apapun yang dilakukan, menyembah patung-patung juga nggak apa-apa, menyembah dewa-dewa juga nggak apa-apa, menyembah dewa-dewa nenek moyang juga nggak apa-apa, berhala-berhala juga nggak apa-apa, semua tidak apa-apa. Lebih enak ikut Nikolaus lah. Tetapi apa? Yesus berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Puji Tuhan. Ketika kita mengundang kuasa Roh Kudus masuk di dalam diri kita, ketika umat jemaat mengundang kuasa Tuhan hadir di dalam hidupnya, bagaimana yang cemar tinggal di dalamnya? Karena tidak akan mungkin seseorang yang mengatakan menerima kuasa Roh Kudus, menerima kuasa Tuhan di dalam hidupnya, tetapi di dalam hidupnya sendiri berperilaku melawan kuasa Roh Kudus, melawan Galatia 5 ayat 21 22. Tidak mungkin. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan, maka oleh karena itulah ada pembaharuan hidup di dalam jemaat, ada pembaharuan hidup di dalam gereja. Puji Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu. Artinya adalah buanglah segala sesuatu pengajaran-pengajaran sebelum engkau menerima Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Atau buanglah pengajaran-pengajaran yang lama, yaitu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Buang. Walaupun ada konsekuensinya, walaupun ada risikonya. Apa yang menjadi konsekuensi, apa yang menjadi risiko? Dirimu mungkin akan dikatakan sudah berbeda, sudah tidak sama lagi, sudah sesatlah, sudah inilah, bermacam-macam. Tetapi yakin dan percaya, Tuhan ada di pihakmu. Puji Tuhan. Haleluya. Semua sama-sama katakan, Tuhan Yesus ada di pihak kita. Tuhan Yesus ada di pihak kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan ada di pihak kita ketika kita melakukan firman, membuang. Seperti saya membuang cara hidup saya. Waktu pernikahan kemarin kan saya saksikan tentang hidup saya yang lama. Itulah hidup saya yang lama. Itulah hidup saya yang lama. Tetapi semua saya buang, Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu merasakan bagaimana baiknya Tuhan itu nanti akan dinyatakan secara personal, secara pribadi. Hubunganku dengan Tuhan akan Tuhan bukakan. Yang tadinya engkau tidak mengerti menjadi mengerti, yang tadinya engkau tidak merasakan menjadi merasakan, yang tadinya engkau tidak bisa mendengar suara Tuhan menjadi engkau bisa mendengar suara Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, yakini, percayai. Ya, yakini dan percaya. Supaya kamu menjadi adonan yang baru. Adonan. Kaum ibu-ibu ini tahu ini. Kalau bikin roti ada adonan, di adonan.
molongai bain. Oh yang saya pakai bahasa Batak aja ya, biar di Malaysia yang ngerti. Atau yang lain yang online mengerti. Kalau sudah diambil tepung roti itu, ditaruhkan telur, ditaruhkan semualah, ibu-ibu tahu itu membuat roti, maka itu akan diproses, diguncang sampai rata. Semuni mangolut tauna manginang molok. Demikianlah hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita mau dijadikan menjadi adonan yang baru, adonan yang tanpa ragi, yang tidak ada fermentasinya. Hidup kita ini mau dibuat adonan Kristus. Ya, dibuat, diproses, bagaikan ahli membuat kendi dari tanah liat. Tanah liat itu diadon, digoncang, terus sampai satu adonan yang bisa membuat kendi sampai bagus. Kalau belum bagus dihancurkan sampai dibentuk menjadi satu ciptaan yang baru. Demikianlah hidup kita ini yang dikasihi Tuhan ini, adonannya Tuhan menjadi adonan yang baru. Haleluya. Supaya berkenan di hadapan Tuhan. Cara hidup yang lama buang, Bapak Ibu. Jangan kasihi. Ada yang disebut dalam Alkitab ini yang disebut dengan hidden sin. Hidden sins itu adalah dosa yang tersembunyi. Tersembunyi. Engkau sendiri yang tahu-tahunya dosa itu. Tapi Bapak Ibu sendiri, pemuda-pemudi tahu itu dosa, tetapi dikerjakan. Itulah yang disebut dengan hidden sin. Hidden, tersembunyi. Kalau hal seperti ini, imanmu tidak akan bisa di-upgrade. Iman jemaat gak bisa ter-upgrade, naik level, kalau masih ada hidden sin yang dikerjakan di dalam hidupnya. Masih ada adonan lama, masih ada ragi lama di dalam hidupnya. Ini yang kita yang diproses melalui firman ini, menguduskan kita, menguduskan gereja, mengingatkan kita semua. Haleluya. Sebab kamu memang tidak beragi, agar tidak ada lagi ragi yang ditemui di dalam hidup kita. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Anak domba Paskah Yesus Kristus yang telah disembelih. Sebelum melakukan Paskah itu pada titik puncaknya, semua jemaat, semua umat Israel mengikuti dulu 7 hari sebelum Paskah harus makan roti tidak beragi. Ragi dibuang semuanya. Tidak boleh di dalam adonan itu ragi. Dalam menerima Paskah harus menjadi adonan yang asli, murni. Sehingga di dalam Paskah itu menerima keselamatan, itu menerima pentahiran di kayu salib di Golgota darah Yesus. Benar-benar hati yang telah disiapkan, jiwa yang telah diremukkan. Puji Tuhan. Dan dari sana dibangun kembali. Dibangun kembali. Direstorasi.
Ayat 8, kita baca semua. Karena itu, kuat dibacakan biar mengena. 1, 2, 3 ya. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama. Stop di situ dulu. Oleh karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama. Berpesta menggambarkan sukacita. Amin. Bersukacita senantiasa dalam pesta. Tetapi ada aturannya. Jangan berpesta dalam tata cara hidup yang lama. Tata cara hidup yang lama, kebiasaan yang lama. Berpesta dengan ragi yang lama. Bersukacita dengan karakter-karakter sebelum pertobatan. Ini firman-Nya. Ya, bergembira dengan keberhalaan. Tata cara hidup yang lama menentang firman Tuhan dikatakan jangan, bukan dengan ragi yang lama. Haleluya. Sukacita ini setiap hari, pesta ini setiap hari. Bukan seperti pesta-pesta yang biasa-biasa yang kita lihat di dalam dunia ini. Tetapi kesukaan, ya, sukacita, damai sejahtera yang terus dilakukan setiap hari. Bukan dengan ragi yang lama, bukan dengan cara hidup yang lama, bukan dengan cara hidup sebelum pertobatan. Tetapi kita baca, bukan pula 1, 2 ya. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Bukan pula dengan tata cara hidup yang keburukan dan kejahatan. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, semuanya, para pemuda-pemudi di mana saja, coba imagine, bayangkan dulu keburukan-keburukan apa yang dilakukan, atau dalam pikiran, di dalam hati, atau di dalam prakteknya. Apakah itu cara bicara, apakah itu terhadap kawan, terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap ini, terhadap ini. Begitu banyak toh. Dan itu merupakan satu kejahatan di hadapan Tuhan. Ini yang dikatakan lepaskan, berhentikan. Haleluya. Tetapi 1, 2 ya. Tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kerjakanlah keselamatanmu Bapak Ibu, lakukanlah pekerjaan-pekerjaanmu, lakukanlah aktivitas-aktivitasmu, lakukanlah segala sesuatu yang ada di dalam hidupmu dengan kemurnian dan kebenaran. Puji Tuhan. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Inilah yang diinginkan oleh Yesus di dalam jemaat, di dalam gereja. Dengan kemurnian dari firman Tuhan, bukan dari kemurnian yang dari luar sana. Haleluya. Kalau kita mau menjadi adonan baru, di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan, jangan kenakan pakaian lama kalau punya pakaian baru. Diselukur. Kalau ada pakaian lama, pakaian yang sudah usang, keluarkan dulu, baru pakai pakaian baru. Ya, jangan dikenakan sama-sama. Dualisme.
sinkretisme. Tuhan tidak ingin dualisme atau sinkretisme di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Bagi dia yang baik, bagi dia yang buruk. Bagi dia yang asli, bagi dia juga yang palsu. Bagi dia kebenaran, bagi dia juga ketidakbenaran. Mau sama dia semua. Atau yang buruk ini dikemas seolah-olah asli. Atau kejahatan ini, keberhalaan ini dikemas sendiri seolah-olah Tuhan mendukungnya, seolah-olah Tuhan hadir di dalamnya. Tidak ada duanya firman Tuhan ini. Injil sudah cukup bagi keselamatan manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus sudah cukup bagi keselamatan kita. Bagi umat yang telah dikuduskan, telah ditahirkan, telah dimerdekakan, sudah cukup melakukan kemurnian dan kebenaran seturut dengan firman Tuhan. Haleluya. Bukan kebenaran seturut dengan filsafat, bukan kebenaran dan kemurnian menurut nenek-nenek moyang. Tidak. Cukup dari firman Tuhan. Haleluya. Supaya kita dibangun di atas dasar kebenaran. Jemaat dibangun di atas dasar kebenaran. Gereja dibangun di atas firman Tuhan. Batu karang yang teguh yang menjadi pondasi. Pondasi gereja, pondasi iman. Yesus berkata, aku akan membangun jemaatku di atas batu karang ini. Puji Tuhan. Di atas batu karang, pernyataan Petra, batu karang. Di dalam Yesus, di dalam Tuhan, sehingga umat jemaat semua kokoh berdiri teguh di atas kebenaran batu karang yang teguh. Di dalam keadaan seperti Nikolaus, di dalam keadaan seperti pengajaran Nikolaus yang menghalalkan segala-galanya, yang membenarkan segala-galanya, yang tidak menunjukkan pertobatan, yang tidak menunjukkan pekerjaan Roh Kudus ada di tengah-tengah jemaat, ada di tengah-tengah gereja. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Oleh karena itulah dikatakan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Inilah firman Tuhan. Puji Tuhan. Mengertilah kita semua umat jemaat Tuhan, mana yang berasal dari Tuhan, mana yang berasal dari dunia ini, mana pengajaran yang sungguh-sungguh dari Yesus Kristus, mana pengajaran yang dari dunia ini. Kita disadarkan, mata roh kita dibukakan, mata iman kita dilihat, memperlihatkan dan memerdekakan. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau sudah mengerti, Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua, pemuda-pemudi di mana saja berada, inilah yang memerdekakan. Kuasa firman inilah yang memerdekakan. Kuasa Roh Kudus inilah yang memerdekakan. Maka dikatakan, sekali anak itu memerdekakan engkau, engkau benar-benar merdeka. Puji Tuhan.
Haleluya. Katakan ke sebelahnya, sekali anak itu memerdekakan, maka engkau benar-benar merdeka. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Merdekalah kita dari ragi lama. Merdekalah kita dari cara-cara hidup yang lama. Merdekalah kita dari ketidakbenaran ragi-ragi yang lama. Dan merdekalah kita untuk melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Di sana ada kebebasan, di sana ada kemerdekaan. Karena sekali anak itu memerdekakan engkau benar-benar merdeka. Haleluya. Engkau rasakanlah bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Imanmu bukanlah iman yang egosentris. Imanmu bukanlah iman yang egoisme. Tetapi imanmu adalah iman yang telah dibaharui di dalam iman kerendahan hati. Karena ada buah-buah roh yang bekerja di dalam dirimu. Ada buah-buah roh yang bekerja di dalam gereja. Ada buah-buah roh yang bekerja di dalam umat jemaat. Puji Tuhan. Di sana semua. Galatia 5. Coba buka. Pekerjaan Roh Kudus ada di tengah-tengah umat. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah 1, 2, 3 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang. Lihat, zaman sekarang ini menyatakan Kristen, tapi buah-buah roh itu sulit ditemukan. Penguasaan diri tidak ada. Kelemah lembutan tidak ada. Kasar terhadap siapapun. Kasar itu, sifat kasar itu adalah ragi yang lama, cara hidup yang lama. Itu bertentangan dengan buah-buah roh. Ya, kasar, bertentangan. Itu ragi yang lama. Coba ambil lagi ragi yang lama di ayat 19. Naikkan ke atas ragi yang lama itu. Galatia 5:19. Lihat ragi yang lama, kita baca semua. Keluarkan suaranya. Ya. Yaitu 1, 2, 3. Ya, bercabut perbuatan daging 1 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah 21, kedengkian, apalagi kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Lihat ini, inilah semuanya ragi-ragi lama yang bertentangan dengan buah-buah roh, yang bertentangan dengan kuasa Roh Kudus, yang harus keluar dari hidup orang percaya, yang harus keluar dari tengah-tengah umat jemaat, yang harus keluar dari tengah-tengah gereja. Puji Tuhan. Ragi yang lama. Karena ini bertentangan dengan kemauan Roh Kudus, bertentangan kemauan Yesus. Makanya melalui firman mengingatkan kita siang hari ini supaya kita terus dibaharui.
karena dirimu, karena kita semua telah ditebus, telah menerima kemuliaan Kristus, telah menerima anugerah terbesar. Puji Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan di dalam Yakobus, kerjakanlah keselamatanmu. Amin. Kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakan apa yang dinyatakan di dalam firman ini, supaya kita melihat bagaimana karya Tuhan bekerja. Kita merasakan bagaimana campur tangan kuasa Roh Kudus, kuasa Yesus ada berdiam di dalam diri kita masing-masing, ada berdiam di tengah-tengah umat jemaat, ada berdiam di tengah-tengah keluarga masing-masing. Puji Tuhan. Disinilah Bapak Ibu, karena di dalam itulah, di dalam kebenaran itulah engkau membangun ibadahmu dengan ibadah yang sejati. Persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah dirimu, persembahkanlah seluruh bagian dari kehidupanmu menjadi persembahan hidup, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Persembahkan. Jangan persembahkan di dalam ragi yang lama. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara kekasih, kita baca 1, 2, 3 ya. Kuat. Kuat 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara semua, para pemuda-pemudi semua ingin mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan, menjadi ibadah yang sejati, lakukan Galatia 5 ayat 22 tadi, 23. Jauhkan Galatia 5 19 sampai 21. Ragi-ragi lama, kebiasaan-kebiasaan, cara hidup yang lama, cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Maka engkau akan dibangun, imanmu akan dibangun, engkau menjadi manusia yang berbeda, yang sudah menjadi adonan yang baru, adonan yang baru, yang sudah diproses terus. Rohmu diproses, jiwamu diproses, hatimu diproses, diolah oleh Tuhan, mengalahkan kedagingan-kedagingan. Karena keinginan daging ini dosa. Karena daging ini terbuat dari tanah, bumi, kotor. Keinginannya adalah keinginan dosa, cenderung berbuat dosa. Tetapi keinginan roh ini bukan dari dunia. Rohmu dari Tuhan. Ketika engkau diciptakan Tuhan dari tanah liat, ada roh Tuhan ditaruhkan di dalam hidup manusia. Puji Tuhan. Roh kita bukan dari di dunia ini.
Maka keinginan roh tidak sama dengan keinginan daging. Keinginan daging adalah kematian, tetapi keinginan roh adalah kehidupan. Puji Tuhan, supaya engkau menjadi hidup di dalam roh, di dalam kehidupan-kehidupan yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan berikan, yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Maka engkau akan merasakan itu. Persekutuanmu secara pribadi dengan Tuhan. Persekutuan masing-masing dengan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Betapa mulianya Tuhan itu. Betapa berkuasanya Dia. Yang sanggup melakukan segala perkara bagi orang-orang yang dikasihinya. Bagi orang-orang yang dicintainya. Puji Tuhan. Dan engkau pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang banyak di luar sana, yang masih di dalam hidup paradigma lama, hidup di dalam ragi yang lama, hidup di dalam ketidakbenaran. Tetapi dimulai dari diri kita masing-masing. Dan kita melangkah keluar. Dimulai dari Yerusalem. Yerusalem itu adalah dirimu sendiri. Yerusalem itu adalah gereja tempatan sendiri. Kita sendiri dimulai, diawali. Barulah kita bisa berangkat. Melangkahkan kaki kita. Ya. Keluar Yerusalem. Bahkan dikatakan sampai ke seluruh bumi. Puji Tuhan. Di sana Bapak Ibu adalah mimpi ketika ingin memenangkan jiwa-jiwa di luar sana, tetapi dirinya sendiri pun belum termenangkan. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Maka mulai dari kita sendiri, Bapak Ibu, katakan kebesaran kuasa Tuhan itu. Ya. Memang agak sakit ketika hidden sin, ketika dosa yang tersembunyi itu keluar dari diri kita. Agak sakit karena sudah merupakan bagian dari kita. Sayang rasanya. Tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus di Getsemane, ketika Yesus berdoa pada 24 jam terakhir sebelum Yesus ditangkap, Dia menjauhkan diri dari murid-muridnya. Dan Dia berlutut berdoa berkata kepada Bapa yang mengutus, lalukanlah cawan ini daripadaku. Kenapa Yesus berkata lalukanlah cawan ini daripadaku? Cawan itu adalah cawan penderitaan. Cawan itu adalah cawan penolakan. Cawan itu adalah cawan penghinaan. Cawan itu adalah cawan kekotoran, cawan kejahatan, dan semuanya yang akan ditimpakan kepada Yesus. Akan ditimpakan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus di akhirnya? Namun bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Puji Tuhan. Diproses kemanusiaan Yesus, diproses di malam terakhir itu. Kemanusiaannya untuk menerima segala hinaan, segala celaan, segala cambukan, segala-galanya dari manusia. Demikianlah dirimu Bapak Ibu, pemuda-pemudi, ketika engkau masuk di dalam kemuliaan itu,
engkau akan merasakan ada hinaan, ada cambukan, ada pernyataan-pernyataan kesesatan, ada yang lain, ada yang lain, ada yang lain. Tetapi katakanlah seperti yang dikatakan Yesus, bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Puji Tuhan. Maka ketika Yesus mengatakan seperti itu, ada malaikat surga yang turun naik memberikan kekuatan kepada Yesus. Puji Tuhan. Dan pada saat yang sama ketika engkau merasakan penderitaan seperti itu, ketika engkau melakukan firman, ketika engkau menjadi pelaku-pelaku firman, datang cawan kepadamu, cawan yang tidak engkau sukai, cawan yang tidak engkau ingini. Terimalah dan katakan, bukan kehendakku ya Bapa, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Supaya kegenapan firman-Mu dinyatakan di dalam hidupku. Supaya kegenapan firman-Mu dinyatakan di dalam keluargaku. Puji Tuhan. Maka di saat itu engkau akan melihat kuasa Tuhan turun naik, memberikan kekuatan kepadamu, memberikan kekuatan kepada rohmu, memberikan kekuatan kepada keluargamu untuk menanggung itu semua. Dan akan kau lihat kemuliaan, akan kau lihat pertolongan yang dari Tuhan, akan kau lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Puji Tuhan. Lakukanlah itu Bapak. Memang kita tidak punya kekuatan untuk itu. Kalau masih daging ini yang dominan, ya. Kalau hidup Kristen masih dominan kedagingannya, tidak sanggup membuang ragi yang lama. Tidak sanggup membuang ragi yang lama. Dia akan dualisme, dia akan sinkretisme. Dunia bagi dia oke, surga bagi dia oke, masuk terjebak kepada pengajaran Nikolaus. Tetapi bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang telah dimerdekakan, sekali anak itu memerdekakan engkau benar-benar merdeka, maka engkau sanggup melakukan ini, engkau sanggup melakukan firman ini, membuang ragi lama itu, engkau menjadi adonan yang baru. Puji Tuhan. Karena bukan kekuatanmu, bukan kemampuanmu, tetapi kekuatan yang dari Tuhan. Kemampuan yang Tuhan berikan kepadamu sama dengan kekuatan yang diberikan oleh malaikat-malaikat surga yang turun naik dari surga kepada Yesus Kristus ketika Yesus berdoa di Taman Getsemane 24 jam terakhir. Maka terjadilah karya di Golgota. Kasih Tuhan dinyatakan. Terjadilah karya Tuhan di dalam hidupmu. Sekarang kau belum mengetahui itu. Tetapi nanti Tuhan akan bekerja. Tuhan akan memberi pemahaman baru. Tuhan akan melihat cara-cara baru. Tuhan akan menuntun engkau. Menuntun pribadi lepas pribadi. Apa yang kau terima hari ini, itu belum apa-apa. Masih banyak berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan limpahkan di depan hari. Puji Tuhan. Makin banyak rahasia-rahasia yang Tuhan ungkapkan kepada di depan hari yang tidak terpahami. Tetapi bagimu Tuhan percayakan untuk hal itu. Bagi kita Tuhan percayakan untuk hal itu. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Haleluya. Haleluya. Bagi jemaat yang memungkinkan berdiri di mana saja, di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, silakan berdiri. Yang tidak memungkinkan untuk berdiri, yang sakit, silakan tetap berbaring. Rohmu bawa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Oh.
sempurna telah ku terima darimu, bukan kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layak untuk memanggil-Mu Bapa. Hati yang ku minta saat ku mencari kurang bangga, Kau ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau biarkan, Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Katakan, kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Amin. Kasih yang sempurna Tuhan, kasih yang sempurna telah kami terima, telah umat jemaat-Mu terima, telah kami semua terima. Haleluya. Bukan karena kebaikan kami, tetapi oleh karena kasih karunia-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau memulihkan hidup kami, Engkau memanggil kami, supaya kami menyebut Engkau, memanggil Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ketika kami membuka pintu jadi Kau membukakan pintu bagi kami Tuhan, hati kami bergetar. Engkau takkan pernah biarkan kami Bapa. Engkau proses kami terus, Engkau proses kami Bapa. Amin. Amin. Haleluya. 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 Bapa yang kekal. Hanya musik saja. Dengarkan firman Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Engkau telah mendengarkan firman, renungkan dan persembahkanlah hidupmu sebagai ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan, dengan kemurnian dan kebenaran. Undang kuasa Tuhan, diberi kekuatan kepadamu di dalam engkau mengerjakan ini. Maka malaikat Tuhan akan turun naik memberi kekuatan kepadamu. Kuasa Tuhan akan turun atasmu. Engkau diproses, engkau semakin bertumbuh, engkau semakin bertumbuh, imanmu semakin bertumbuh, pengenalanmu semakin kokoh kepada Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan bagimu. Engkau melihat kuasa Tuhan, engkau melihat mujizat-mujizat, engkau merasakan bagaimana baiknya Tuhan itu. Oh haleluya. Di
dalam hidupmu, di dalam keluargamu. Aminkan, katakan di dalam doamu nanti. Haleluya, haleluya. Takkan kau biarkan, biarkan kami Tuhan, kami melangkah sendiri, tetapi Engkau beserta kami Tuhan. Kuasa-Mu menyertai kami, Roh-Mu menyertai kami Bapa, memberi kekuatan kepada kami. Haleluya, haleluya. Karena Engkau Bapa kami, Engkau Tuhan kami, Bapa yang kekal. Haleluya, Yesus, 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 Yesus. Amin. Kami bersama dengan Tuhan. Selalu ada. Amin. Haleluya. Karena Engkau Bapa kami, Engkau Bapa, Bapa yang sebab Kau Bapakku, Kau Bapa, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus Tuhan kami Bapa, Engkau Bapa kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Bapa kami, Bapa yang kekal. Engkau Raja kami, Raja yang kekal. Engkau Tuhan yang kekal, yang maha mulia, yang maha sempurna, yang maha kudus, maha baik. Engkau Yesus, Yesus Maha, Engkau Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Yang memimpin kami kepada kebenaran, yang memimpin umat jemaat-Mu kepada kebenaran, yang memimpin gereja-Mu kepada kebenaran, kepada pengudusan demi pengudusan Tuhan, di dalam kemuliaan, kemuliaan yang dari Yesus, kemuliaan yang dari Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, termulialah Engkau, Raja yang kekal, Raja segala raja, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang menjadikan segala-galanya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah Bapa dan Roh Kudus. Kami sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap roh kami Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Yesus yang mulia. Kami kuduskan Engkau Tuhan yang maha kudus. Kami kuduskan firman-Mu di dalam hidup kami, oleh pengudusan dari kuasa Roh Kudus, oleh pembenaran dari kuasa kebenaran. Haleluya. Pentahiran dari kuasa pentahiran yang dari Yesus, dari kemuliaan selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Roh kebenaran, haleluya Tuhan. Syukur bagi Tuhan, syukur atas karunia yang kekal, karunia keselamatan yang Tuhan berikan bagi umat-Mu, yang Tuhan berikan bagi gereja-Mu, yang Tuhan berikan bagi kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami, haleluya, ini kami umat-Mu. Engkau mendengarkan seruan doa kami Tuhan. Haleluya.
kuasa Roh Kudus. Kami membuang ragi yang lama, kehidupan yang lama, cara hidup yang lama, ketidakbenaran yang berdosa. Dalam nama Yesus. Dan kami menjadi adonan yang baru. Jemaatmu menjadi adonan yang baru. Gerejamu menjadi adonan yang baru. Haleluya. Haleluya. Yaitu di dalam kemurnian dan kebenaran. Oleh kuat kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang sejati bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah seluruh hidup kami umat-Mu di mana saja berada. Hidup yang menghasilkan buah-buah roh. Karena itulah yang Kau inginkan dari hidup kami. Maka kami akan semakin bertumbuh. Maka kami semakin kuat. Umat-Mu semakin kokoh. Terhindar dari segala pengajaran-pengajaran Nikolaus. Pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Cukuplah firman-Mu yang kami lakukan, kami kerjakan Tuhan. Cukuplah berkat-Mu kami terima ya Tuhan. Cukuplah kuasa-Mu Tuhan mendominasi hidup kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Pengurapan-Mu terus terjadi bagi gereja-Mu. Bagi umat jemaat siapa saja di mana saja berada. Yang ada di jalan pendidikan sekitarnya di tengah-tengah kota ini. Yang ada di Jakarta, yang ada di Malaysia, yang ada di mana saja, dalam nama Yesus Kristus, menjadi umat jemaat yang kokoh, kuat, yang dapat mengalahkan kedagingan-kedagingan, mengalahkan keinginan-keinginan daging. Karena keinginan kami adalah keinginan roh. Karena kami telah dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Terpeliharalah umat-Mu. Terlindungi, terproteksi dari segala sesuatu ketidakbenaran. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kami terima firman-Mu. Kami terima kuasa-Mu. Kami terima kebesaran kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kami terima damai sejahtera yang Tuhan berikan, sediakan Bapa. Dalam nama Yesus. Bahkan jika ada umat jemaat yang sakit, jika ada setiap orang yang mengikuti ibadah ini maupun live streaming di dalam keadaan sakit, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus yang sakit disembuhkan. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada yang berbeban berat, dalam nama Yesus ulurkan tanganmu. Demi nama Yesus Kristus, beban yang berat dari dirimu diangkat. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada di antara engkau yang lemah, terima kuasa Tuhan. Segala kelemahanmu diangkat dalam nama Yesus. Tuhan beri kekuatan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada di antara engkau yang terjerat oleh kuasa kegelapan, terima kuasa Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Segala keterikatan dosa dilepaskan. Kuasa roh jahat dilepaskan dari dirimu. Dalam nama Yesus Kristus engkau bebas. Sekali anak itu memerdekakan engkau benar-benar bebas dan merdeka. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
Engkau dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Engkau dibangun di atas kebenaran kuasa Tuhan. Engkau dibangun di atas batu karang yang teguh. Yesuslah batu karang itu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dosa kami yang besar itu pun telah Engkau ampuni Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk itu semua. Terpujilah nama-Mu. Mulialah Engkau Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa kami di dalam surga. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah dari Yesus Kristus Yeshua Mesih, kasih dari Bapa di dalam surga Yahweh Elohim Adonai, dan persekutuan Roh Kudus, Ruach HaKodes, menyertai, memberkati, melindungi seluruh umat jemaat Tuhan dan setiap orang yang mengikuti ibadah ini hari ini sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih di dalam surga. Yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, yang dilindungi Tuhan, sama-sama kita katakan amin.